Perjuanganku lebih mudah karena malah mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian lebih susah karena kalian akan berperang sesama ini. Iya. Mereka sebuah solusi atas penghidupan rakyat yang semakin hari semakin gak enak gitu. Kita masih melihat bahwa rejim pemerintahan, mau siapapun rejim pemerintahan hari ini, kita masih mendeklarasikan bahwa rejim hari ini adalah rejim boneka. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa afiliasi politik Indonesia lebih cenderung ke Amerika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Republik Bicara, obrolan para pejuang. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan tamu pimpinan gerakan mahasiswa dari Front ya Mas Bung ya, Front Mahasiswa Nasional. Dengan siapa saya bicara, Bung? Dengan Bung Panggih. Bung Panggih dari mana asalnya, Bung? Saya asalnya dari Jawa Timur ya, Kediri. Oh, Kediri. Iya. Iya. Kuliah di mana, Bung? Kuliah di UMY dulu. Sekarang udah lulus. UMY. Oh, sekarang udah lulus, Bung? Udah lulus, alhamdulillah. S2 atau masa keanggotaan pengangguran? Pengangguran. Sama nyari duit dikit-dikit biar bisa hidup. Bung Panggih, kita coba ngobrol-ngobrol terkait FMN ya, Bung. Saya kira publik bicaranya juga butuh untuk mendeskripsikan organisasi gerakannya, apa, bagaimana, dan seterusnya. Tapi sebelum aku mau tanya banyak hal, Bung, aku menempatkan diri sebagai maba aja ya. Maba, Bung. Bung, apa alasanku aku harus ikut FMN, Bung, kira-kira? FMN itu salah satu organisasi mahasiswa yang keren pastinya. Yang keren gitu. Oke. Yang keren dan apa ya? Cocok lah buat mahasiswa kekinian. Masa? Iya. Kalau dari segi yang lain, Bung? Dari segi yang lain apa yang Anda tawarkan ke saya? Banyak hal gitu. Apa yang mau diperbuat di FMN, mau bikin apa aja di FMN bisa-bisa aja gitu. Jadi itu sih. Ibaratnya FMN laboratorium gagasan gerakan gitu ya. Boleh bisa dibilang seperti bisa itu. Dikatakan begitu ya. Oke. Sebelum kita bicara sejarah, aku mau nanya nih, manifesto pikiran daripada FMN sendiri. Kenapa harus buat FMN? Kalau bicara gerakan nasional atau nasionalis, kan sudah ada GMNE. Oke. Ada PRD. Iya. Terus ngapain apa manifesto pikiran? Sebenarnya simpel ya. FMN itu organisasi mahasiswa yang sangat simpel dalam segi garis politik. Kita menyebutnya garis politik gitu. Garis politik. Jadi bukan ideologi, garis politik kita sering kita sebut sebagai demokrasi nasional. Demokrasi nasional. Oke. Ya, demokrasi nasional itu adalah antitesis dari tesis kita soal masyarakat Indonesia. Ya, kita setelah melakukan banyak riset ya dari kawan-kawan dan studi yang mendalam, kemudian ya kita menyebut bahwa Indonesia adalah masyarakat yang masih sangat setengah jajan setengah feodal. Setengah jajan setengah feodal. Ya, setengah jajan setengah feodal. Kemudian apa perjuangan yang kemudian tepat dalam konteks hari ini dalam masyarakat SJSF, yaitu bagaimana perjuangan demokrasi nasional ya. Demokrasi nasional yang artinya kemudian ya seluruh masyarakat Indonesia, demokrasi adalah bagaimana menghancurkan sistem feodalisme yang masih eksis di Indonesia dalam bentuk monopoli dan perampasan tanah. Yang kemudian nasional adalah bagaimana mengusir imperialisme dari tanah Indonesia secara umum, seperti itu sih. Oke, jadi manifestonya lebih kepada nasional demokrat. Demokrasi nasional, demokrasi nasional. Demokrasi nasional. Dikira Demokrat. Atau dikira Nasdem. Kalau boleh tahu, Pak Ketua, kapan FMN itu lahir? Boleh kan menyumbernya? Oke. FMN lahir funding kongresnya itu tahun 2003, tanggal 18 Mei 2003 itu funding kongres. Kemudian kongres pertama di Rutan Kayu Jakarta ya tahun 2004 itu kongres pertama. Itu
Jadi 2003 fase konsolidasi lah ya. Funding Kongres. Funding apa itu istilahnya? Funding Kongres jadi bagaimana proses penyatuan dari awalnya kan FMN sebelumnya kan berbagai macam serikat dan komunitas organisasi, kemudian bersepakat untuk membuat satu organisasi yang sifatnya nasional dan itu punya garis politik, punya kurikulum, punya organisasi yang jelas. Kemudian Funding Kongres itulah kemudian menumpahkan seluruh pikirannya, kemudian mencetuskan satu gagasan. Salah satunya adalah bagaimana mengubah nama yang dulunya Forum menjadi Front Mahasiswa Nasional itu tahun 2003 dan ditunjuklah koordinator umum waktu itu. Jadi 2003, kongres 2004 ya. 2004 kongresnya, kongres pertama kita di Bandar Lampung. Jadi kalau ketua pertama nasional siapa ini? Setahu aku ya koordinator umum kalau dalam koordinator ya. Koordinator umum dulu, koordinator umum. Okay. Koordinator umum kalau dalam materi pendidikan kita ada materi soal KFMN dan koordinator pertama kita namanya Willy Aditya. Yeah. Oke. Terus kalau yang kedua itu apa istilahnya? Tetap koordinator umum. Sekjen. Oh, sekjen. Iya, pakai sekjen sebelum ketua. Jadi ngikuti sekjen polanya PBB gitu. Kayaknya sih. Oke. Oke, setelahnya baru kemudian sekretaris jenderal ya. Sekjen, kemudian jadi ketua sampai sekarang. Kalau strukturnya seperti apa, Bung? Struktur FMN dari tingkatan pusat ada pimpinan pusat atau pengurus harian ya, pimpinan harian, kemudian ada Dewan Pimpinan Pusat. Ada Dewan Pimpinan Pusat, iya, DPP ya. DPP. Oke, terus. Kemudian kalau di sebuah wilayah ada wilayahnya, ada pimpinan wilayah. Namanya DPW. DPW, oke. Kemudian di bawahnya ada pimpinan cabang. DPC. Oke. Jadi DPP, DPW, DPC. Enggak, DPP pimpinan wilayah, nanti kalau wilayahnya ada jadi ada DPW-nya. Kemudian kalau ada pimpinan cabangnya ada DPP-nya, DPC-nya. Gitu. Kemudian di paling bawah ada ranting. Ada ranting, kemudian ranting definitif, kemudian membentuk lagi komite fakultas kalau kemudian bisa bagus ya sampai komite jurusan. Oke. Tadi penggunaan istilahnya lebih kayak istilah orde lama gitu ya. Bukan itu komite kerja. Ya kan komite ini istilah orde lama. Kan. Apa sih sebenarnya imajinasinya menggunakan istilah-istilah lama itu? Ingin menghadirkan Indonesia seperti masa lalu atau ingin melakukan inovasi bagaimana? Kurang paham sih. Kalau itu kan jadi udah ada tertulis dalam konstitusi ya. Konstitusi kita udah bilang kayak begitu tapi mungkin imajinasinya para founding father begitu gitu. Mungkin sih. Ya. Jadi lebih kelihatan gimana komite ya kan. Iya. Jadi keren aja sih. Agak berbeda itu ya, agak berbeda istilah komite. Oke. Kalau berarti bisa di DPP, DPW, DPC, kemudian ranting ya. Ranting, kemudian komite fakultas, komite jurusan gitu. Oke. Kalau di Jogja sendiri ada berapa kira-kira jumlah kader FMN? Jumlah anggota Yogyakarta ya sementara ini yang terverifikasi dalam database kita ada sekitar 70-an. 70-an. Ya. Se-Jogja. Itu baru 2 ranting. 2 ranting. Iya, 2 ranting yang definitif, yang dikatakan ranting. Oh, gitu. Ada persiapan, ada definitif. Ada badan persiapan, ada BPR-nya. Oh iya. Gitu. Oke. Jadi yang definitif 2 ya. Kampus 2 mana aja? Sementara ini yang definitif UMY, kemudian salah satu basis lama kita ya, basis kultural kita yaitu APMD. APMD. Kemudian juga ini kita sedang membangun badan persiapan di UGM. Oke. Itu sih orientasinya. Kan istilahnya juga menggunakan istilah badan persiapan. Iya persis banget. Ini kayak mau menuju Indonesia merdeka. Indonesia merdeka ya. Iya kan. Dulu istilahnya BPUPKI, PPKI gitu tuh. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, Badan Persiapan itu kan sama menggunakan istilahnya. Saya kira memang imajinasi yang bisa dibaca. Ada kerinduan gitu kan, ada kerinduan Indonesia lama atau orde pra dan sampai ke orde lama. Oke.
Kira-kira sampai hari ini kita coba masuk ke ranah kaderisasi ya, Bu. Oke. Kalau dari kaderisasi sendiri kan, kalau organisasi gerakan atau ekstra, kecenderungannya ada kaderisasi formal, informal, non formal gitu ya. Oke ya. Apa yang bisa dijelaskan kalau di kaderisasi formal? Gini ya, sebelumnya aku klarifikasi sebentar bahwa FMN dulu organisasi yang semi kader tahun 2003 sampai 2004, kemudian dia semi kader. Nah kemudian di kongres pasca itu ya, pasca 2004, kemudian kita mendeklarasikan bahwa FMN adalah ormas mahasiswa, organisasi massa mahasiswa. Oke, artinya ada satu perbedaan yang sangat signifikan. Itu dari role model kader menjadi massa, organisasi massa mahasiswa. Ini nanti apa perbedaannya? Sangat berbeda gitu. Contoh ini, kalau organisasi kader namanya FMN open recruitment tuh setiap hari. Tidak ada syarat masuk FMN tuh cuma yang penting gak gila aja. Jadi tidak ada proses seleksi, tidak ada proses kaderisasi, tapi semua orang punya potensi, semua orang punya pemikiran gitu. Jadi masuk FMN itu kamu sepakat dengan garis perjuangannya dan kamu mau berjuang ya ngisi formulir selesai gitu. Jadi kita prinsipnya nggak ngelarang-larang orang mau berjuang gitu loh. Orang mau berjuang, mau berorganisasi, kok kenapa harus diseleksi kemudian diberikan materi untuk penerimaan? Nggak ada. Oke. Itu sih. Jadi di situ perbedaannya di sistem ya. Iya. Nah, di sistem kaderisasinya lah sebut saja. Oke. Karena dia beralih menjadi organisasi massa atau mahasiswa massa gitu ya. Iya, massa mahasiswa. Jadi ibaratnya nggak ada ya materi-materi wajib, materi sunnah gitu, nggak ada. Ada jenjang pendidikan. Oh, ada jenjang. Ada jenjang. Tetap aja ada hierarkinya ya. Oh, oke. Tapi gimana? Jenjang itu ada PDO, pendidikan dasar organisasi, ada pendidikan menengah organisasi, ada pendidikan lanjut organisasi, ada pendidikan khusus dan kursus skill. Khusus dan kursus. Iya. Oke. Khusus dan kursus. Nah, tetapi kemudian disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Contohnya di ranting A, ya kan? Ya kebutuhannya kita pendidikan dasar kayaknya udah pada paham nih, Bung. Anak-anak udah paham. Ya udah. Bisa nggak ke PMO? Silakan. Jadi nggak ada kemudian kamu harus menyelesaikan PDO, tapi menyesuaikan dengan keadaan ranting dan keadaan situasi yang ada di organisasi masing-masing levelan ya, mau cabang, mau ranting, mau pusat. Gitu. Kalau memang PDO udah nggak kemudian sudah dirasa sudah mumpuni, sudah baik, ya sudah bisa lanjut ke PMO. Tapi berarti organisasi FMN ini tidak bisa dikategorikan ke Cipayung ya? Atau Cipayung Plus istilahnya? Dia independen ya? Positioningnya gimana gitu kan? Gitu. Ya kalau dibilang independen, pastinya independen deh. Iya. Karena secara politik, secara kebudayaan, secara ekonomi juga kita nggak pernah bergantung sama instansi apapun, lembaga apapun gitu. Atau senior manapun. Nggak ada gitu. Jadi ya dihidupi oleh organisasi sendiri gitu. Itu sih yang membuat kita makin confident ya. Confident, kemudian semakin semangat gitu dalam menghadapi hari-hari ya. Mari dihidupi organisasinya gitu. Ya, tapi kemarin juga kan ikut aksi Cipayung Plus 5 Agustus kemarin ya. Terlibat dari masa konsolidasi sampai teklap ya. Terlibat ya. Oke, berarti sistem atau formulasi kaderisasinya agak berbeda dengan organisasi gerakan lah intinya ya. Tapi pada satu sisi juga ada kesamaan karena tetap aja di situ ada pelatihan. Katakanlah pelatihan tingkat dasar, tingkat menengah, lanjut dan kursus skill tadi ya. Bedanya mungkin di situ. Tapi sebetulnya mungkin substansinya sama, hanya mungkin bentuk kemasannya dan ininya yang berbeda ya. Karena tetap aja misalkan di HMI itu ada LK1, LK2, LK3 dan seterusnya. PMI itu ada Mapaba, PKD, PKM, PKL, PKN. Ya secara prosesnya. Tapi satu sisi kan sebetulnya ya hampir sama. Tapi ya mungkin di wilayah konsepsi kaderisasinya.
itu nggak usah dibatasin ya, namanya orang mau berjuang. Nah, Gitu sih. jadi di situ tuh aku melihat teman-teman kayak menganut paham egalitarian banget itu. Humanistik dan egalitarian itu. Dalam artian, yuk kalau orang mau belajar terus ngapain harus diseleksi, harus kemudian yang namanya orang kan fasenya ada lagi mood, lagi nggak mood. Iya. Nah, apa menangkap ide itu atau gimana sebetulnya? Jadi ya ketika orang masuk organisasi, ya bagian dari organisasi ada yang mengembangkan dia sebagai individu atau kemudian dia tergabung dalam organisasi. Jadi bukan dia yang kemudian harus menopang organisasi, tapi organisasi yang kemudian harus membuat dia atau kemudian menopang dia secara pemikiran, secara praktek, Iya. secara perilaku kan gitu. Kan satu sisi positioning organisasi gerakan dalam hal ini mungkin FFN sebagai mesin produksi, iya gak sih? Iya. Yang mencetak manusia. Bisa. Kan kalau Motor lah. kalau dianalogikan kan begitu kan? Iya. Iya. Sebagai alat tempah gitu ya. Oke. Baik, tadi mungkin sepintas kita udah ngomongin kaderisasi. Nah, kita coba. Tapi sebelum aku ngobrol lebih lanjut, cobalah diminumlah kopinya. Aku Dingin udah nanti ya. Coba dulu cicipi dulu kopi. Enggak ada kopi. gulanya ya? Enggak ada. Di sini orang-orang original karena tagline kita kan kopinya para pejuang. Dan yang podcastan namanya obrolan para pejuang. Gimana rasanya? Hah? Pas. Pas ya? Pas ya? Pas Oke. loh. Nah, jadi kita juga minum dulu lah biar enggak salah. Oke, Bung. Saya tadi sudah nyoba nanya perihal manifesto dan kemudian sejarah dan struktur dan seterusnya, dan termasuk soal kaderisasi ini. Kita akan masuk ke keadaan atau ke realitas hari ini. Aku mau minta bagaimana kawan-kawan FMN terkhusus Pak Ketua dalam melihat realitas politik hari ini. Berat banget. Tuh, sore-sore udah ngomong politik ya. Iya. Oke. Apa ya, kalau secara ya hari ini apa yang bisa kemudian ditawarkan gitu? Adakah sebuah solusi atas penghidupan rakyat yang semakin hari semakin gak enak gitu? Bagaimana hari ini ya kaum tani di pedesaan tetap dihadapkan pada monopoli dan perampasan tanah, kelas buruh di perkotaan tetap dihadapkan pada pemotongan upah buruh dan PHK sepihak ya, dan mahasiswa juga masih berkutat pada problem soal biaya kuliah dan akses biaya kuliah. Atau kemudian hari ini perempuan tetap tertindas kebudayaan feodal patriarkal, dan juga bagaimana ya kaum miskin di perkotaan juga semakin hari semakin bertambah beriring dengan bagaimana situasi hari ini berlangsung. Dari tahun 2003 sampai tahun 2021 gitu, kita masih melihat bahwa rejim pemerintahan, mau siapapun rejim pemerintahan hari ini, kita masih mendeklarasikan bahwa rejim hari ini adalah rejim boneka, rejim boneka yang hari ini secara kebijakan, secara seluruh apa yang dikeluarkan ya, peraturan, regulasi dan sebagainya, itu adalah seluruh dikte dari kepentingan imperialisme Amerika Serikat ya, sebagai kapitalisme monopoli yang hari ini berkuasa gitu. Seluruh kebijakan hari ini ya adalah produk yang lahir atas sebuah sistem sosial yang hari ini kita sebut sebagai imperialisme. Iya. Gitu. Saya setuju. Jadi secara umum ya keberadaan imperialisme ya sebagai sistem sosial dan rejim boneka sebagai seluruh pelaksana dari seluruh skema atau dikte dari imperialisme hari ini, yang nggak ada yang membuat rakyat semakin baik hidupnya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa afiliasi politik Indonesia lebih cenderung ke Amerika, karena Amerika sebagai negara adikuasa, juga termasuk negara kapitalis yang berupaya untuk mengendalikan dunia. Apakah Anda ingin mengatakan itu, Bung? Aku sebenarnya bukan ingin mengatakan itu ya. Jadi maksudku ya kita bisa melihat bagaimana kenyataan hari ini aja gitu. Ya bagaimana hari dominasi investasi
terbesar ya secara nilai GDP dari Amerika Serikat itu masih sangat besar di Indonesia melalui banyak ya, melalui kepanjangan tangannya kapasitas birokrat di bawah kepemimpinan rejim Jokowi hari ini itu masih sangat kuat dominasinya. Kira-kira apakah memang masih banyak bangsa kita yang mau dalam tanda petik menjadi kepanjangan tangan Amerika atau mungkin China atau mungkin mana lagi Inggris menurut Bung yang memang berkepentingan dalam ranah politik. Terlepas nanti dia tetap saja akan terbentur pada politik ekonomi, politik budaya, politik sosial, pendidikan dan seterusnya. Nah, apakah ada dalam analisis kawan-kawan FMN itu melihat itu bahwa investor terbesarnya tetap Amerika Serikat? Nah, Indonesia kemungkinan ada penada lah katakanlah, atau yang menerima daripada donatur ini untuk kemudian beroperasi secara politik. Maka apakah kemungkinan ini masih ada atau yang dalam dunia pengetahuan yang kita sebut neokolin atau neoimperialis tadi? Ada nggak sih orangnya? Kemungkinan adanya itu. Ya kalau menurut pandangan kita di FMN sendiri melihat bahwa selama sistem imperialisme atau kapitalisme monopoli ini tetap eksis, ya di negara-negara berkembang ya, kalau masyarakat umum menurut kita negara setengah jajahan setengah feodal itu pasti akan ada karena kepentingan imperialis itu soal kemudian contohnya ya bagaimana menciptakan pasar tenaga kerja murah. Artinya kita butuh rejim yang siap menyekemakan seluruh kebijakan tersebut. Atau kemudian pengadaan tanah sebagai lahan investasi. Artinya kita butuh perangkat atau kemudian rejim yang memastikan seluruh investasi yang masuk ke Indonesia itu menjadi mudah dan cepat. Istilahnya seperti itu aja gitu. Pastinya, maksud saya pada tataran itu apakah ada di Indonesia sendiri? Karena dalam lajur pengetahuan ada istilah-istilah yang saya sebut neokolin ataupun imperialisme dan neokolin kan kira-kira begitu ya. Nah, di era kepemimpinan Jokowi yang pertama atau yang kedua ataupun mendatang, potensi hubungan gelap ya, saya sebut hubungan gelap aja lah ya, hubungan gelap politik kekuasaan atau ya, Amerika dengan Indonesia itu apa kemungkinan benar-benar ada atau itu hanya kita menduga-duga? Ada yang jelas ya. Ada. Makanya nggak heran ya Bung Karno mengatakan ya Inggris kita ilinggis, Amerika kita setrika begitu ya. Jadi apakah maksud Bung Karno waktu itu geopolitiknya memang sedang berada pada ancaman itu dan sedang bertarung pada mereka dan itu turun temurun sampai pada hari ini? Bung bisa melihatnya gimana? Pernyataan Bung Karno itu? Ya sederhananya kata soal lawan imperialisme itu memang digaungkan Soekarno udah lama ya. Kata imperialisme itu kata yang kuno gitu sebenarnya. Sebetulnya kata yang sangat familiar waktu itu di tengah-tengah rakyat. Cuma hari ini kemudian mendudukkan imperialisme sebagai satu sistem sosial yang berkembang dari perkembangan zaman hari ini. Ya kita perlu studi lebih banyak ya bagaimana modus operasi, skema. Tapi yang pasti mau hari ini ya di tengah bahkan di tengah situasi pandemi ini kita bisa melihat bagaimana yang paling sederhana adalah bagaimana penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu hampir mirip dengan, bukan hampir mirip sih, memang kemudian itu adalah dikte dari WHO atau kemudian IMF World Bank ya yang memberikan dana 4.000 triliun itu dana PEN itu sangat mirip dengan penanganan kasus di Amerika Serikat. Ya kan, mendorong laju ekonomi ya kan lebih utama dibanding bagaimana penanganan Covid secara konseptual gitu. Jadi ya ekonominya dulu, yang penting ekonominya lancar itu akan kemudian membuat negara Indonesia menjadi lebih baik. Pertanyaannya ekonominya siapa gitu. Iya kan? Ekonominya siapa? Ekonomi siapa yang kemudian ingin dilancarkan di Indonesia lewat banyak hutang tadi itu. Kalau rakyat kan cuma UMKM berapa sih gitu.
Oke, tadi kita bicara dari gongnya dulu ya. Gongnya ya. Ya kita mengingatkan kembali ke teman-teman aktivis mahasiswa. Ada pernyataan yang sebetulnya sampai hari ini sangat menarik. Ketika Bung Karno mengatakan Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, itu memiliki pesan moral yang sangat besar. Terlebih Bung Karno juga pernah mengatakan musuhmu ke depan adalah perjuanganku lebih mudah karena malah mengusir penjajah, tapi perjuangan kalian lebih susah karena akan berperang sesama ini.